Hikayat Ashabul Uhdud, keteguhan iman di tengah kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi serta mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaannya. Hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang penuh hikmah. Kisah tentang pengorbanan, keteguhan iman, dan kesabaran dalam menghadapi kezaliman. Kisah ini telah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Buruj. Kisah Ashabul Uhdud bukan sekadar cerita lama, tetapi pelajaran yang terus relevan hingga hari ini. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang mempertahankan keimanan mereka kepada Allah, meskipun harus menghadapi siksaan dan kematian. Raja yang zalim dan seorang pemuda. Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang raja yang kejam dan haus kekuasaan. Ia tidak puas hanya menjadi penguasa. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin disembah sebagai Tuhan. Siapapun yang berani menolak dan mengakui Tuhan selain dirinya, akan menghadapi hukuman yang mengerikan, kematian. Di bawah pemerintahan raja ini, rakyat hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani menentangnya, meskipun hati mereka tahu bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Namun di tengah kegelapan ini, muncullah sebuah titik cahaya, seorang pemuda yang kelak mengubah segalanya. Pemuda ini dipilih untuk belajar sihir di istana, agar kelak menjadi penyokong kekuasaan raja. Setiap hari, ia berjalan dari rumahnya menuju istana untuk belajar dari seorang penyihir tua. Namun dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang rahib, seorang lelaki saleh yang masih berpegang teguh pada ajaran tauhid. Pemuda itu mulai mendengarkan ajaran rahib. Setiap kali ia berangkat ke istana, ia mampir untuk belajar tentang Allah, tentang kebenaran, dan tentang kehidupan setelah mati. Hatinya mulai terbuka. Ia mulai memahami bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bukan manusia. Namun ia sadar bahwa jika keyakinannya ini diketahui raja, maka nyawanya akan terancam. Maka, ia menyembunyikan imannya, menjalani kehidupan ganda. Di satu sisi, ia berpura-pura belajar sihir di istana, tetapi di sisi lain, ia terus mendalami ilmu tauhid dari rahib. Keimanan yang teruji. Suatu hari, dalam perjalanan menuju istana, pemuda itu melihat seekor binatang buas menghalangi jalan. Orang-orang ketakutan, tidak ada yang berani mendekat. Ia pun berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jika ajaran rahib ini benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku." Ia mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya. Dengan izin Allah, binatang buas itu mati seketika. Orang-orang yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kabar tentang pemuda ini pun tersebar luas. Banyak orang datang kepadanya, ingin belajar tentang keimanan yang ia pelajari. Namun berita ini akhirnya sampai ke telinga raja. Raja murka, pemuda tak terguncang. Sang raja sangat marah. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani menyebarkan ajaran selain apa yang ia tetapkan? Ia memerintahkan agar pemuda itu ditangkap dan dibawa ke hadapannya. Di istana, raja menatap pemuda itu dengan kemarahan. "Siapa yang mengajarimu semua ini? Dari mana kau mendapatkan kekuatan ini?" Pemuda itu tidak takut. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah. Hanya kepadanya aku menyembah, dan hanya kepadanya aku memohon pertolongan." Jawaban ini membuat raja semakin murka. Ia tidak bisa membiarkan seorang pemuda menggoyahkan kekuasaannya. Maka ia memerintahkan agar pemuda itu disiksa. Sakitnya siksaan, manisnya keimanan. Pemuda itu dipukul, dicambuk, dan disiksa dengan berbagai cara. Ia dipaksa untuk mengingkari Allah dan mengakui raja sebagai Tuhan. Namun semakin berat siksaan yang ia terima, semakin kuat pula keimanannya. Karena ia tahu, penderitaan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa neraka. Melihat pemuda itu tidak kunjung menyerah, raja pun mencari cara lain untuk menyingkirkannya. Ia memerintahkan agar pemuda itu dibawa ke puncak gunung, lalu dilemparkan dari sana. Namun ketika pasukan raja hendak melemparkannya, tiba-tiba terjadi gempa. Gunung itu berguncang hebat, dan seluruh pasukan raja jatuh ke jurang.
Sementara pemuda itu tetap selamat. Ia pun kembali ke istana. Raja terkejut melihat pemuda itu masih hidup. Namun, ia tetap berkeras ingin membunuhnya. Kali ini, ia memerintahkan agar pemuda itu dibawa ke tengah laut dan ditenggelamkan. Namun sekali lagi, Allah menolongnya. Ombak besar datang, perahu terbalik, dan semua pasukan raja tenggelam. Sementara pemuda itu kembali selamat dan berjalan kembali ke istana. Melihat pemuda itu masih hidup, raja mulai putus asa. Lalu pemuda itu berkata, "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Kumpulkan seluruh rakyatmu, ikat aku di hadapan mereka, ambil anak panahku, dan ucapkan, dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini, lalu lepaskan panah itu kepadaku." Raja yang sudah kehabisan cara akhirnya mengikuti perkataan pemuda itu. Di hadapan seluruh rakyatnya, ia mengambil anak panah pemuda itu, menarik busurnya, dan berkata, "Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini." Lalu ia melepaskan anak panah itu. Panah melesat dan mengenai pemuda itu. Ia pun meninggal dalam keadaan beriman. Namun raja justru mendapatkan kejutan yang tidak ia duga. Begitu rakyat melihat peristiwa itu, mereka serentak berseru, "Kami beriman kepada Allah, Tuhan pemuda ini." Raja panik. Ia telah membunuh satu orang, tetapi malah melahirkan ribuan orang yang beriman. Akhirnya, dalam kemarahannya, ia memerintahkan untuk menggali parit besar dan menyalakan api di dalamnya. Siapapun yang tetap beriman kepada Allah, akan dilempar ke dalam api itu. Satu persatu rakyatnya melangkah ke dalam api dengan penuh keyakinan. Hingga seorang ibu yang membawa bayinya ragu sejenak. Namun dengan izin Allah, bayi itu berbicara, "Wahai ibu, bersabarlah, engkau berada di jalan yang benar." Maka ibu itu pun melangkah dengan penuh keyakinan. Penutup, apakah kita sudah beriman? Saudaraku, lihatlah bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Mereka lebih memilih mati daripada mengkhianati Allah. Sekarang, tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar beriman? Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas Islam hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.